Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Jadi teman-teman, apa kabar semuanya? Saya selalu mengawali video saya dengan apa kabar ya. Jadi kenapa saya tanya begitu? Karena kalau teman-teman sehat semuanya, karena kalau kerjanya lancar, kesehariannya lancar, dan semuanya lancar, itu tradingnya akan lebih enak biasanya. Tradingnya akan lebih lancar juga karena pikiran enak sehingga kita mau memutuskan untuk buy atau sell itu lancar semuanya. Begitu. Jadi teman-teman selamat datang kembali dan juga saya ucapkan selamat datang untuk yang baru subscribe di channel ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton dan juga sudah subscribe ke channel yang belum lama lahir ini. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan selamat datang di video edukasi selanjutnya dari saya. Jadi memang video edukasi ini terbitnya agak lama ya, karena memang perlu persiapan untuk nyusun materi, perlu persiapan untuk riset beberapa materinya sehingga penyampaiannya enak, teman-teman nerimanya juga enak gitu. Jadi setelah beberapa video terakhir, saya sudah memberikan video-video teknikal. Jadi kita ada bahas bagaimana saya memakai Heikin Ashi Candle, bagaimana saya melihat market structure, dan juga yang paling banyak di request teman-teman adalah bagaimana saya trading. Jadi saya ada kasih satu video full trading plan saya, salah satu entry model saya, itu saya share full. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di profil saya di channel Trading untuk Semua ini, silakan dicari. Jadi karena beberapa video terakhir itu kita sudah gas habis-habisan bagaimana kita melihat teknikal di trading, padahal sebenarnya analisis teknikal itu hanya 20% aja loh teman-teman. Jadi kita kalau trading itu sebenarnya analisis teknikal itu hanya 20%, dan 80%-nya itu apa? 80%-nya itu adalah gimana kita mengendalikan diri kita, gimana kita menyusun trading plan kita, gimana kita punya strategi untuk mengembangkan akun kita. Jadi sebenarnya semua itu udah saya bahas di video paling pertama saya, yang teman-teman bisa lihat di atas nih sekarang, di atas layar teman-teman sekalian. Saya di sana berkali-kali bilang kalau teknikal itu sebenarnya hanya 20% dari keseluruhan kegiatan trading gitu loh. Jadi setelah berkali-kali beberapa video kita hajar teknikal, kita slow down dulu. Slow down sih lebih ke arah kita nggak bahas teknikal, tapi sebenarnya apa yang saya bahas ini adalah salah satu aspek paling penting ketika kita trading. Jadi trading itu nggak hanya melulu tentang teknikal, higher high, higher low gitu-gitu, tapi ini adalah satu aspek mindset yang salah satu yang paling penting di trading yang saya ingin teman-teman semua untuk tahu, dan saya ingin teman-teman semuanya untuk mulai menerapkan mindset ini ke kegiatan trading teman-teman sekalian setelah teman-teman nonton video ini. Oke? Jadi kita mulai. Oke, jadi di video hari ini seperti yang tadi saya bilang, ada satu mindset yang terutama untuk trading yang saya ingin sampaikan ke teman-teman karena ini penting sekali, tapi banyak terlewat oleh teman-teman sekalian. Nah, mindset seperti apa sih itu? Jadi untuk mengawalinya, saya coba cerita sedikit. Beberapa waktu lalu saya ada posting ini. Tujuan utama trading itu bukan untuk cari profit. Begitu saya posting di YouTube dan di Instagram kalau nggak salah. Dan memang ada beberapa komen-komen dari teman-teman sekalian yang tidak setuju dengan pendapat ini, dengan statement ini. Seperti apa sih tidak setujunya? Saya tidak menyebut nama, tapi saya kutip komennya. Jadi beberapa komen yang terutama yang ingin saya garis bawahi adalah ini. Kalau mau mempertahankan modal, yang ngapain trading? Trading itu kan berdagang. Tujuan dagang yang nyari untung. Ini komen pertama yang saya garis bawahi. Lalu yang kedua adalah ujung-ujungnya trading itu kan untuk nyari profit. Kalau tidak profit, ngapain trading gitu kan? Yang mana sebenarnya komen-komen seperti ini tidak bisa sepenuhnya saya salahkan. Nggak salah juga sih, karena memang kan kita kan trading ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyari uang.
saya juga kan trading ujung-ujungnya nyari penghasilan sampingan di luar penghasilan utama saya sebagai pekerja kan. Nah, di video pertama saya, video perkenalan yang tadi saya sudah sampaikan di awal, itu kan saya juga ada bilang mendapatkan penghasilan sampingan lewat trading gitu kan. Jadi memang tujuan utama trading ya dibilang untuk cari profit, betul sebenarnya itu kan nggak salah. Apalagi trading itu juga sifatnya kan personal ya. Apa yang teman-teman pegang sebagai nilai teman-teman itu berbeda dengan saya gitu kan. Nah, tapi saya ingin menyampaikan satu sudut pandang saya tentang pola pikir kita terhadap trading. Baik itu trading forex, baik itu trading saham, dan lain-lain. Jadi teman-teman, gimana kalau saya bilang tujuan utama trading itu bukan untuk cari profit loh. Tapi gimana kalau saya bilang tujuan utama trading sebenarnya itu lebih ke melindungi modal kita. Agak kontradiktif ya teman-teman. Kontradiktif dalam artian agak berlawanan. Kalau kita trading itu mau cari untung, kenapa tujuan utamanya adalah melindungi modal gitu kan? Nah, saya akan coba jelaskan kenapa saya punya pandangan seperti ini yang saya harapkan teman-teman akan menerapkannya juga di kehidupan sehari-hari, kehidupan trading teman-teman sehari-harinya. Jadi, saya coba jelaskan dengan runut. Nah, untuk menjelaskan kenapa menurut saya trading itu tujuan utamanya haruslah kita melindungi dana dulu, bukannya kita sibuk mencari profit. Jadi, untuk menjelaskan itu pertama-tama kita harus masuk dari bagaimana sih sebenarnya nature dari trading atau sifat alami dari trading gitu kan. Jadi memang kalau kita boleh tulis di sini, oke, jadi memang trading itu kan artinya berdagang. Begitu ya teman-teman ya. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah trading forex itu tidak memiliki sifat alami yang sama dengan berdagang secara konvensional. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kita berdagang secara konvensional, itu kan seperti contohnya saya misalkan bikin roti gitu. Misalkan bikin roti lalu saya buka toko di depan rumah dan orang-orang yang lewat itu akan beli gitu. Atau rotinya saya titipkan ke warung-warung yang di sebelah. Nah ini konsinyasi namanya, jual titip gitu kan. Saya titipkan ke warung-warung yang di sebelah, jadi kalau nanti warung-warungnya, pelanggan-pelanggan warung tersebut beli rotinya, itu saya ada bagi hasil dengan si warung gitu kan. Nah, nature dari perdagangan konvensional kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya channelnya, itu kemungkinan besarnya adalah pelanggan-pelanggan akan datang dengan sendirinya. Sama dengan profit itu akan datang secara alami. Kalau kita sudah punya channelnya, kalau kita sudah punya, apa ya bilangnya ya, sistem jualnya seperti itu. Nah, memang ada resiko nggak kejual, tapi kesempatan terjualnya itu lebih terjadi secara alami gitu loh kalau kita trading secara konvensional gitu. Tapi kalau nature atau sifat alami dari trading forex itu seperti apa sih? Ini loh teman-teman. Pertama saya ingin tanya teman-teman tentang kalimat ini. Teman-teman sering nggak lihat kalimat ini? Trading merupakan kegiatan beresiko tinggi dan tidak menjamin profit. Hasil di masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa depan. Atau Anda dapat kehilangan uang yang lebih besar daripada yang Anda setorkan. Teman-teman kira-kira sering lihat kalimat ini nggak? Coba tebak ini kalimatnya sering ada di mana? Betul teman-teman, ini kalimat yang ada di setiap broker yang teman-teman buka akunnya. Jadi setiap broker itu walaupun kalimat yang nggak mirip seperti ini, itu pasti mereka punya disclaimer atau peringatan seperti ini. Kenapa setiap broker punya
kalimat-kalimat peringatan seperti ini? Karena gini teman-teman, sifat alami yang paling utama dari trading adalah ketidakpastian. Ini adalah satu hal yang coba teman-teman lihat di broker atau baca buku trading manapun deh. Itu pasti mereka walaupun tidak secara sama menyebutkan dengan kata-kata ini, tapi mereka itu pasti bilang bahwa trading merupakan dunia yang sangat tidak pasti. Jadi kalau mau saya ubah kalimatnya, satu-satunya hal yang pasti di trading adalah ketidakpastian. Puitis banget ya. Cuma memang ini sifat utama dari trading forex atau saham atau kripto. Jadi gimana sih maksudnya trading itu isinya adalah ketidakpastian? Oke, kita coba bahas lebih dalam lagi. Untuk menjelaskannya saya coba kasih contoh yang saya alami sendiri beberapa waktu lalu. Dan saya share juga sebenarnya di video weekly outlook saya. Jadi ini adalah trade dari USD JPY, teman-teman. Ini saya coba hapus dulu. Ini adalah trade dari USD JPY, di mana trade yang saya ambil ini sudah menceklis seluruh persyaratan dari trading yang harus saya ambil sebelum saya buka posisi. Jadi, kalau teman-teman ada lihat video trading plan saya, jadi teman-teman pasti tahu kalau saya pertama kali melihat struktur ya. Kita tahu strukturnya ini sedang lower high, lower low, jadi kita tahu ini trading range-nya. Lalu dia pullback ke 50% dari trading range. Lalu saya lihat di sini ada satu candle pertama yang berubah arah ke arah yang saya mau. Dan dia di saat yang bersamaan juga membreak kedua buah EMA ini. Jadi ini merupakan setup yang sangat sempurna. Yang kalau saya nggak ambil setup ini, itu saya yang rugi. Jadi bertahun-tahun saya trading dengan setup seperti ini. Tapi ketika saya ambil setup ini, apa yang terjadi? Saya kena loss di sini. Walaupun ini adalah setup yang sudah memberikan saya keuntungan selama bertahun-tahun. Jadi, ini salah satu contoh ketidakpastian dari trading. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan adanya ketidakpastian dari trading forex? Jadi, sebenarnya banyak faktor, tapi salah satu faktor yang paling utama, yang paling gampang kita resapi, itu seperti ini teman-teman. Ini saya punya gambar dot, titik, apapun itu sebutannya, yang mewakili trader-trader yang ada di dunia. Jadi katakanlah satu titik ini, satu dot ini mewakili 100.000 orang. Jadi kalau saya nggak salah hitung, total ini ada 26 dot. Nggak tahu deh kalau salah. Tapi katakanlah ini 26 dot, berarti ini ada 2.600.000 orang yang sedang melihat chart yang sama. Katakanlah mereka sedang melihat Euro USD. Ke 2.600.000 orang ini sedang melihat Euro USD di saat yang bersamaan. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada berapa banyak sih trader yang ada di dunia, trader forex terutama. Jadi setelah saya melakukan riset kecil, menurut compareforexbrokers.com, ini trader forex di dunia per awal 2023 berjumlah 10 juta orang. Ini kurang lebih sama dengan populasi di Jakarta sebenarnya. Trader forex di dunia juga sama jumlahnya 10 juta orang. Dan di dalam waktu yang berbeda, satu tanggal 15, satu tanggal 16, tapi jamnya sama, di jam 8 malam, itu katakanlah ada 26 juta orang yang sedang melihat chart Euro USD. Tapi bedanya, di tanggal 16, walaupun waktunya sama-sama jam 8 malam, ada 300.000 orang yang berbeda, yang sedang melihat chart yang sama.
Di sini orangnya yang putih-putih, yang di sini yang merah. Jadi apa yang ingin coba saya katakan di sini, ketika ada jumlah orang yang sama, yang melihat Euro USD, tapi satu grup aja, dalam artian di sini 300.000 orang aja yang berbeda di saat yang sama, itu hasil pergerakan chartnya akan berbeda, teman-teman. Sekali lagi saya ulang, di dalam 2 juta orang ini, kalau 300.000-nya itu adalah orang yang berbeda, maka pergerakan market itu akan berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena masing-masing trader itu kan punya cara analisis yang berbeda ya. Ada sih yang sama. Kalau teman-teman trading pakai cara sama dengan saya, itu ketika ngelihat chart juga kita melihat hal yang sama gitu. Tapi kan 300.000 orang, bayangin deh teman-teman. 10 orang aja kalau masing-masing itu melihat time frame yang berbeda. Masing-masing itu punya cara trading yang berbeda. Masing-masing itu punya uang yang berbeda. Itu kan ketika mereka ngambil posisi, akan beda-beda ya teman-teman ya. Saya punya uang 1 miliar rupiah, saya ambil posisi 1 lot dengan orang lain yang punya modal katakanlah 10 juta, ngambil posisi 0,01 lot. Itu kan jelas beda ya. Kalau saya nggak ada dengan uang 1 miliar itu, maka market bergeraknya akan berbeda gitu kan. Apalagi dengan total 10 juta orang di dunia nih teman-teman. Pada kenyataannya, setiap kali kita buka chart, TradingView atau MetaTrader, jam berapapun itu, kita tidak akan menemukan satu set pun orang yang sama. Komposisinya setiap kali kita buka chart itu akan berbeda-beda setiap kali. Jadi tiap hari, tiap saat ketika kita lihat chart, itu orang-orangnya nggak akan sama, teman-teman. Kemungkinan untuk kita memiliki komposisi orang yang sama ketika buka chart itu hampir mustahil. 1 dibandingkan dengan sekian miliar atau triliun kemungkinan. Jadi, ini salah satu faktor kecil tapi efeknya sungguh besar di trading yang menyebabkan ketidakpastian. Kenapa? Karena setiap kali kita buka chart itu ada jutaan orang yang berbeda dengan yang kemarin gitu loh. Jadi satu orang yang berbeda aja itu tuh bisa menyebabkan pergerakan market yang berbeda. Apalagi kita berhadapan dengan jutaan orang di seluruh dunia. Karena Forex itu kan marketnya dunia. Sampai sini apakah teman-teman punya bayangan tentang ketidakpastian di dunia Forex? Kalau teman-teman punya pendapat yang lain, boleh komen di bawah. Saya akan coba baca dan saya akan coba tanggapi. Tentunya dengan cara yang enak. Saya jadi nggak ingin kita berdebat juga tentang trading, tapi kita berdiskusi pengennya. Oke, ini salah satu contoh yang paling sederhana dan paling berpengaruh. Nah, jadi yang tadi kita lihat itu baru satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian di dunia trading Forex. Dan pada kenyataannya, di luar faktor-faktor tersebut, itu ada banyak sekali faktor yang tidak dapat kita kendalikan setiap saat kita buka chart. Jadi, contohnya ada fluktuasi market. Karena orang-orangnya itu berbeda setiap saat kita buka chart, itu fluktuasi market tentu akan berbeda. Tiap orang kan risknya dan modalnya kan berbeda-beda ya. Orang yang modalnya lebih banyak, yang buka posisi lebih banyak, itu akan memiliki kesempatan untuk menggerakkan chart lebih besar jadinya kan. Lalu di saat kita lagi buka chart, bisa aja lagi ada news misalkan, keputusan ekonomi, Amerika menaikkan suku bunga, Kanada menurunkan suku bunga, dan lain-lainnya. Lalu tentu stabilitas politik. Seperti ada satu waktu ketika awal-awal Rusia menyerang Ukraina, itu saya ingat banget. Nggak ada yang namanya news. Jadi ketika saya cek news hari itu benar-benar kosong. Benar-benar harusnya itu kita trading dengan full technical. Tapi ketika Rusia menyerang Ukraina, itu market bergejolak. Dan saya dan rekan-rekan trader yang lain itu bingung. Ini kenapa? Kok nggak ada news tapi marketnya itu bergeraknya
bergejolak itu udah yang seperti ini teman-teman, yang udah gila banget gitu. Ternyata ya memang stabilitas politik itu sangat mempengaruhi gerakan market forex gitu. Lalu contoh lain misalkan yang tadi saya bilang, besaran posisi yang sedang dibuka big player. Kita kalau trading 0, sekian lot, 0,1 lot, 1 lot lah paling besar. Big player sekali buka itu bisa 20, 200, 2000 lot mungkin, itu mereka mainnya udah miliaran dolar sekali trading. Emosi dan bias dari trader lain. Menurut saya ini sell, menurut teman-teman itu buy. Dan dikali dengan 10 juta orang yang lagi trading. Bingung juga kan? Masing-masing punya pendapat yang berbeda. Lalu jumlah trader di saat itu. Ketika kita buka chart jam 8 pagi. Sessionnya Asia baru dibuka. Session New York sedang mau ditutup. Jadi jumlah tradernya itu pasti akan berbeda dengan kita buka chart katakanlah jam 4 sore. 4 sore WIB, itu London session baru dibuka. Orang-orang di London udah pada bangun. Itu akan lebih banyak orangnya. Orang lebih banyak, volume perdagangan juga lebih beda. Yang menyebabkan pergerakan market juga jadi lebih beda. Lalu timing trader lain menempatkan posisi. Kita lagi ngambil sell. Lalu di saat bersamaan, trader lain yang modalnya jauh lebih besar dari kita mengambil buy. Ya mau nggak mau, apa? Chart akan naik ke atas kan? Jadi, apa yang ingin coba saya sampaikan dengan ini adalah, kita coba kembali ke slide sebelumnya deh. Jadi, tadi di sini saya jelaskan salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian di dunia trading, yaitu faktor komposisi tradernya. 100.000 trader aja yang berbeda di saat kita lihat chart, kalau kita dibandingkan dengan kemarin, itu pergerakan chart bisa berubah drastis karena satu orang punya pemikiran yang berbeda, dikalikan 100.000, dikalikan 200.000 orang. Satu faktor kecil aja itu sudah menyebabkan ketidakpastian yang sedahsyat ini. Apalagi jika faktor-faktor tersebut, terutama yang merah-merah ini nih, itu semuanya mengambil peran ketika kita buka chart. Jadi, teman-teman udah kebayang belum bagaimana faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan ini setiap harinya terjadi tanpa kita sadari. Seluruh faktor ini mengambil peran di saat yang sama yang menyebabkan chart itu bergeraknya di luar kendali kita, yang menyebabkan trading forex itu penuh dengan ketidakpastian. Lalu dari sini kita masuk ke di tengah ketidakpastian tersebut, 10 juta orang di dunia itu tetap trading forex. Saya tahu kalau trading itu penuh dengan ketidakpastian, tapi saya tetap trading forex dan saya tetap masih bisa menghasilkan keuntungan. Dan saya yakin teman-teman juga ada yang udah secara konsisten menghasilkan keuntungan. Di tengah ketidakpastian itu, masih banyak orang-orang yang trading forex. Itu kenapa sih? Pertanyaannya kan sekarang seperti itu ya teman-teman. Karena mereka-mereka itu, kami-kami ini, kita fokus dengan hal-hal yang dapat kita usahakan, dan kita fokus terhadap hal-hal yang dapat kita kendalikan, teman-teman. Apa sih kedua hal tersebut? Kita coba bahas lebih dalam. Jadi, saya ulang kembali, di tengah ketidakpastian dunia forex yang mana merupakan nature alami, sifat alami dari trading, itu kami bisa tetap trading juga dengan tetap untung, itu karena kami memfokuskan diri terhadap hal-hal yang dapat kami usahakan dan juga kendalikan. Yang dapat diusahakan adalah kita dapat mengusahakan sistem trading yang memberikan winning trade atau trade-trade yang menang itu jumlahnya lebih besar daripada trade-trade yang kalah. Jumlah lebih besar di sini adalah bukan berarti sistem trading kita itu harus memberikan, katakanlah, dari 10 kali trading kita harus menang 8 kali. Bukan seperti itu. Tapi di sini saya lebih menitik beratkan terhadap risk dan reward ratio ya. Jadi kalau saya sendiri,
Di sistem trading saya mengusahakan bahwa ketika saya menang, itu minimal saya harus dapat 2R atau 2 risk reward ratio. Tujuannya kenapa? Garis besarnya adalah kalau saya hanya menang setengah, dalam artian dari 10 trading saya hanya menang 5 kali, itu saya masih bisa untung karena risk reward ratio saya 1:2. Kalau kita kalah, kita kehilangan 1, tapi kalau kita menang, kita dapat 2. Sehingga loss yang kita dapat di trading sebelumnya itu bisa langsung di-cover. Begitu. Itu yang bisa kita usahakan. Dan juga yang bisa kita kendalikan adalah kita dapat mengendalikan trading plan kita, trading rules kita. Kalau trading tersebut atau setup tersebut tidak memberikan checklist yang sesuai dengan rule kita jangan ambil. Lalu yang bisa kita kendalikan adalah resiko yang kita mau ambil setiap kita membuka posisi. Lalu yang bisa kita kendalikan nomor 3 adalah kita bisa menentukan titik stop loss kita bisa mengendalikan titik take profit kita bisa mengendalikan kapan kita harus break even dan segala macamnya. Jadi, di tengah ketidakpastian dunia trading, kalau kita bisa mengendalikan apa yang kita bisa kontrol, itu harusnya trading kita akan aman, teman-teman. Lalu, yang terakhir, yang paling penting adalah yang bisa kita kendalikan adalah kedisiplinan kita dan juga emosi kita ketika trading. Jadi, kalau kita katakanlah trading, day trading ya, scalping katakanlah. Kita tradingnya di 1M, atau mungkin ada yang trading di time frame second, detik. Kalau emosi kita terjaga dengan baik, maka tidak akan ada yang namanya overtrade. Overtrade dalam artian kita kalah sekali, kita trading lagi. Kalah 2 kali, trading lagi. Kalah 3 kali, trading lagi. Kalau kita disiplin, kalau emosi kita terjaga dengan baik, kita akan bisa stop ketika kita sudah kalah sekian kali. Tapi kalau emosi kita tidak baik, belum matang, kita akan trading terus tuh, niatnya untuk balas dendam. Tapi ternyata kita loss, lalu ujung-ujungnya apa? Modal kita hilang atau margin call istilahnya. Jadi, seperti itu teman-teman, kenapa walaupun trading penuh dengan ketidakpastian, tapi kita masih punya 10 juta orang yang trading di dunia, karena 10 juta orang tersebut, nggak semuanya sih, tapi katakanlah 1% orang-orang yang profitable di trading, itu mereka mengusahakan sesuatu yang mereka bisa kendalikan, yaitu sistem trading mereka yang memberikan win lebih besar daripada loss-nya, dan juga mereka bisa mengendalikan sesuatu yang bisa mereka kontrol, yaitu trading plan-nya, rules-nya, resikonya, titik stop loss, take profit, dan segala macamnya. Jadi, pada akhirnya, saya percaya bahwa ketika fokus utama kita adalah mempertahankan modal, maka profit akan datang dengan sendirinya. Dan saya harapkan teman-teman juga punya mindset yang sama dengan ini. Jadi, satu hal yang saya ingin sampaikan juga ke teman-teman, di trading forex itu kita nggak tahu kapan kita akan menang. Tapi yang pasti adalah kita tahu bahwa kita akan loss. Jadi, alangkah baiknya bila kita punya trading plan atau trading system yang dapat memberikan kita win yang lebih besar dibandingkan ketika kita lagi loss. Jadi, ini satu mindset yang saya ingin teman-teman juga terapkan di trading teman-teman sehari-harinya. Supaya apa? Supaya ya ujung-ujungnya teman-teman juga bisa membuat profit itu datang dengan sendirinya dengan sistem trading teman-teman. Tujuan utamanya seperti itu. Kalau saya hanya bicara kalimat-kalimat seperti ini, mungkin kurang berasa diresapi oleh teman-teman ya. Mungkin agak sedikit belum dapat bayangannya gitu. Ini maksudnya apa sih kalau kita fokusnya mempertahankan modal, kok profit bisa datang dengan sendirinya? Maksudnya tuh gimana sih gitu kan? Nah, saya cukup mengerti perasaan teman-teman yang seperti itu. Oleh karena itu, saya akan coba berikan ilustrasi.
ilustrasi dari kejadian nyata sih sebenarnya ini. Kita akan ilustrasikan bagaimana fokus utama mempertahankan modal itu dapat memberikan profit dengan otomatis, dengan sendirinya gitu. Kita ilustrasikan ada 2 trader di sini. Kita punya trader 1 nih, si Mas Bro ini. Trader 1 ini adalah trader si harus profit. Dia terus mengejar setiap trade-nya dia itu pokoknya mau profit sebanyak-banyaknya. Lalu kita punya trader 2. Trader 2 ini adalah trader si modal aman. Mindset dia adalah yang penting modalnya aman. Yang penting selama modalnya ini nggak hilang, itu dia masih menang. Gitu. Mau untung berapa itu ya gimana market memberikan untungnya aja, gimana market yang menentukan aja gitu. Jadi dia trader santai ini. Yang penting modalnya aman. Kita ilustrasikan bagaimana setiap trader melakukan tradingnya dengan mindset masing-masing dan bagaimana mereka mengakhiri sesi trading mereka. Apakah win, apakah loss, begitu. Jadi si trader 1, si trader 2 sama-sama trading, sama-sama punya modal yang sama, sistemnya sama, semuanya sama, tapi bedanya di mindset. Si trader 1 ini pokoknya profit itu harus dikejar sebesar-besarnya. Kalau saya mau X persen, pokoknya market harus memberikan saya X persen. Sedangkan si trader 2 ini lebih santai dia. Jadi yang penting modal aman, yang penting modal nggak berkurang. Berapa persen profit yang diberikan market itu saya terima karena dia tahu market itu penuh dengan hal yang tidak pasti, tapi dia percaya dengan sistem tradingnya yang sudah dia kembangkan gitu. Jadi kalau kita simulasikan, katakanlah mereka berdua ini punya sistem trading yang sama. Cara entry-nya, cara stop loss-nya segala macamnya itu sama. Winning trade-nya sama-sama lebih besar dari losing-nya, jadi dalam artian risk-reward rasionya sama-sama 1:2. Win rate-nya, karena mereka sama-sama punya sistem yang sama, itu sama-sama 60% dia punya win rate-nya. Dalam artian, dari 10 trade, itu berarti 6-nya akan win dan 4-nya akan loss. Lalu modal, itu mereka sama-sama memiliki 10 juta rupiah. Yang beda hanya mindset-nya. Kalau kita simulasikan, ilustrasikan, jadi ini trader yang pertama, kita katakanlah dia melakukan trade sebanyak 10 kali. Modal 10 juta. Lalu di trade pertama, dia meresikokan 1%. Dan trade tersebut menang. Sehingga dia win 2%. Jadi yang tadinya 10 juta, modalnya jadi 10,2 juta. Trade kedua, dia melakukan hal yang sama lagi. Risk 1%, trade-nya menang, modal dia jadi 10,4 juta. Karena risk reward ratio kan 1:2. Jadi kalau dia menang, dia dapat 2%. Oke, lalu di trade ketiga, dia sama. Dia meresikokan 1%, lalu dia win lagi sehingga dia dapat tambahan 2%, lalu dananya dia jadi 10,6 juta. Dan disinilah si trader ini mulai orientasi profitnya ini jalan. Dia mulai merasa, oh saya udah menang 3 kali nih. Sistem saya bagus dan saya ingin profit yang lebih banyak lagi. Pokoknya orientasi saya adalah profit, profit, profit. Lalu karena dia sudah 3 kali menang berturut-turut, dia sudah merasa percaya diri dengan sistemnya dia. Dia mulai nih di trade keempat, dia naikin risknya. Jadi 3% deh. Jadi kalau 3% kan kalau dia menang akan dapat 6% tuh ya. Jadi 600.000 sekali menang. Dia naikin 3% nih. Yang terjadi apa? Loss. Sehingga dananya berkurang 3%. Jadinya dananya jadi 10,3 juta. Trade kelima, ya coba lagi deh. Kan tadi mungkin lossnya cuma sekali mungkin. Kita coba lagi deh. 3% lagi deh, udah gak apa-apa deh. Gitu kan. Lalu dia loss lagi.
dananya berkurang ke modal awal 10 juta. Mulai nih, lalu dia merasa masih lebih bisa balas dendam nih. Di trade yang ke-6, sekali lagi deh kata dia coba resikokan 3% karena dia mau profit yang sebesar-besarnya. Yang terjadi apa? Dia loss lagi. Dananya malah berkurang dari modal awal, malah minus ke 9,7 juta. Dari sini dia mulai insaf nih. Dia mulai, waduh udah loss 3 kali nih, agak bahaya nih. Ya udah deh, risknya turunin lagi ke 1%. Lalu risknya diturunin lagi, trade ke-7, trade ke-8, dia win. Tapi karena risknya hanya 1%, sedangkan dia baru aja kehilangan 9%. Jadi walaupun ini kedua-duanya win, dananya hanya bertambah kurang lebih 4%-an, 400.000 jadinya dari 9,7 juta. Jadi di trade ke-8 ini dana dia 10,1 juta. Ya masih untung sih, masih lebih banyak daripada dana awal sih. Tapi karena dia sudah mulai kapok nih, karena orientasi dia itu kan profit, tapi dia ternyata kena loss, akhirnya ya udah deh, risknya 1% aja deh gitu. Trade ke-9 dia loss, dananya kembali ke dana modal, dan juga di trade ke-10 dia akhirnya win dan dia untung. Ini bukan 10,1 tapi 10,2 harusnya. Jadi dia untung 2% di 10,2 juta. Memang sih pada akhirnya dia masih untung karena dia masih mengantongi 200.000. Cuma apakah harusnya dia trading seperti ini? Kita coba bandingkan dengan trader kedua nih, si santai, si yang dana aman. Kita coba bandingkan. Jadi si trader kedua karena dia merasa market itu tidak pasti, sehingga dia melakukan trading dengan resiko yang konsisten di setiap tradingnya. Dia tidak memiliki orientasi profit sebesar-besarnya, walaupun dia memiliki winning streak. Winning streak itu menang yang berturut-turut. Dia tidak memiliki orientasi profit yang sebesar-besarnya. Resiko yang dia taruh setiap trade-nya itu sama. Dengan resiko yang sama, kita bisa lihat trade pertama dia win, modalnya jadi nambah 10,2, trade kedua, trade ketiga dia win juga, modalnya jadi 10,4, 10,6, dan sama seperti trader yang pertama nih, trade keempat sampai ke-6 dia loss. Tapi karena dia merasa tujuan utamanya adalah mempertahankan modal, bukan profit yang sebesar-besarnya, dia tidak menambah risknya. Dia tetap konsisten di 1% per trade. Lalu ketika dia loss, ya dia kehilangan 1%, jadinya masih untung. Ini yang seperti saya bilang tadi, kalau tujuan utamanya adalah melindungi modal terlebih dahulu, nanti profit akan datang dengan sendirinya. Dan benar, dia 3 kali loss, tapi dia masih untung 300.000 dibandingkan dengan si trader pertama. Ketika dia loss ketiga, itu modalnya udah tinggal 9,7 juta. Jadi di saat si trader kedua ini loss 3 kali, tapi dia masih punya 300.000, masih bisa untuk beli token listrik, masih bisa untuk beli beras. Trader pertama, ini saya yakin ini dia stres ini. Karena berkurang dari modal awal, gimana dia mau dapat untung, modalnya aja berkurang gitu kan. Nah, yang terjadi adalah si trader kedua ini dengan resiko yang konsisten, dia berhasil pada akhirnya, saya langsung ke sini aja, pada akhirnya dia mengakhiri sesi tradingnya dengan untung 800.000 dibandingkan dengan si trader pertama yang ini bukan 10,1, sorry, ini harusnya 10,2 juta di sini. Bedanya 600.000. Ditambah stres di sini karena modalnya berkurang 3%. Ini yang terjadi kalau kita berorientasi
terhadap yang penting modal kita aman dulu. Kurang lebih begini ilustrasinya teman-teman. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Nah, di sini mindset untuk yang penting dana aman. Mindsetnya itu nggak melulu dari bagaimana cara kita menentukan resiko. Ada beberapa tindakan lainnya, tindakan mengutamakan perlindungan dana, itu nggak hanya dengan risk, tapi juga bisa dari kita setting break even setiap kali kita mengambil trade. Jadi kalau trade-nya ternyata berlawanan arah, itu kita tidak kehilangan dana. Lalu salah satu bentuk lain dari fokus untuk mempertahankan modal adalah ambil parsial. Jadi kalau kita misalkan ambil trade nih, trade-nya udah jalan 2R ini nih. 1/2R, kita ambil 75%-nya atau 50%-nya. Lalu kita tidak setting take profit yang terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh, ya kalau menang, ya kita bisa dapat profit yang besar. Tapi kalau kita kalah, ya kita balik lagi ke nol, ke sini. Seperti kita bisa lihat nih, harga kan udah naik, tapi kita belum ambil take profit. Yang terjadi adalah dia jatuh ke titik stop loss kita di sini. Jadi bentuk dari fokus mempertahankan modal itu nggak hanya dari resiko per trade-nya, tapi juga bisa dari tindakan-tindakan seperti ini yang saya sebutkan di sini. Jadi saya harap teman-teman di sini semuanya fokus untuk mempertahankan modal dan tidak terlalu men-setting target profit yang jauh-jauh, teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita fokus mempertahankan modal, maka profit akan datang dengan sendirinya. Jadi, kalau kita mau ambil kesimpulan di video hari ini, teman-teman, prioritas utama trading, at least paling tidak menurut saya adalah kita bukan cari profit, tapi kita lebih ke mempertahankan modal. Jadi, kalau kita bilang sifat utama dari trading adalah hal paling pasti dari trading adalah ketidakpastian. Jadi, di antara situasi ketidakpastian tersebut, kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Karena di trading itu banyak sekali faktor-faktor yang di luar kendali kita yang menyebabkan pergerakan chart itu tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita menentukan risk kita, bagaimana kita menentukan sistem trading kita, bagaimana kita bisa menentukan take profit, menentukan kapan kita harus break even, dan segala macamnya. Jadi, sekali lagi saya ulang, kalau kita fokusnya adalah mempertahankan modal, maka saya percaya profit akan datang dengan sendirinya, dan saya harap teman-teman juga punya mindset yang sama. Ini mindset yang sangat penting, tapi masih sering terlupakan oleh mungkin hampir seluruh trader di luar sana. Jadi, akhir kata, tetap saya mendoakan teman-teman supaya profitnya itu besar-besar, supaya kita nanti bisa trading. Harapannya adalah kita bisa full-time trading, seluruh pendapatan kita datangnya dari trading, amin. Dan tentunya saya doakan teman-teman semua sehat-sehat, kerjaannya lancar, bisnisnya lancar, keluarga juga happy semua, karena kalau semuanya lancar, kita trading juga lebih enak. Oke, teman-teman, kalau begitu sekian video edukasi dari saya yang kali ini membahas lebih ke mindset, dan pastinya saya akan merilis video-video psikologi, mindset, yang lebih banyak lagi, karena technical analysis di trading itu hanya 20%, sedangkan 80% sisanya adalah bagaimana kita mengatur psikologi, bagaimana kita mengatur strategi untuk mengembangkan akun, dan sebagainya yang nanti akan saya tuangkan ke dalam bentuk video. Jadi, teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di video weekly outlook, di video edukasi, dan nanti di seri-seri berikutnya yang akan saya buat selanjutnya. Oke? Teman-teman, sampai jumpa semua dan semoga tradingnya lancar.